Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bisunnatihi iktafa wa ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di zaman kita saat ini, fitnah menyebar luas, perzinaan merajalela. Bahkan kita mendapati wanita-wanita berpakaian akan tapi dikatakan telanjang, wanita-wanita yang membuka aurat. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi yang canggih pada zaman ini, berupa kemajuan internet, sosial media, dan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang dapat menjerumuskan seorang kepada kebinasaan dan kehancuran. Hal itu cukup mengantarkan seseorang kepada syahwat yang haram. Hal ini menunjukkan tipisnya iman seseorang. Hal ini menunjukkan kurangnya iman seseorang. Lantas, bagaimana solusi dan tips terbaik untuk meninggalkan diri dan mencegah diri dari berbagai macam fitnah? Maka, simak video yang akan kami sampaikan berikut ini. Semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian serta orang-orang soleh dan wanita-wanita dari hamba sahaya kalian. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir miskin, tidak memiliki kemampuan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Dan hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, untuk menjaga kesucian dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya, hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada dirinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas rezekinya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah melainkan terdapat di dalamnya kemaslahatan yang sangat banyak serta hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari suatu larangan melainkan terdapat kemudaratan dan bahaya serta ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan menikah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk menikah, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para umatnya untuk menikah, melainkan terdapat kemaslahatan dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan menikah yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia, terpenuhinya syahwat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi bagi pandangan manusia, dijadikan indah pada pandangan manusia, mencintai perkara-perkara yang diinginkan berupa mencintai para wanita. Maka hendaknya kita bagi memiliki fitrah dan akal yang sehat untuk menyalurkan atau melakukan fitrah yang baik ini kepada jalan yang benar, yaitu dengan menikah. Kemudian di antara keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, keutamaan menikah adalah keutamaan yang kedua yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan seseorang akan menjadi tentram dengan menikah. Kita dapati dan kita jumpai bersama ketika seorang pemuda belum menikah, dia mendapati kegelisahan dan kesusahan di dalam dirinya. Hatinya tidak tentram. Dia tidak tahu kegelisahan datang dari mana. Akan tapi setelah dia mencoba untuk menikah, maka dia mendapati pada dirinya tentram, ketenangan. Hatinya tidak gelisah. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "An khalaqalakum." Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian
min anfusikum azwaja, dari diri kalian, dari jenis-jenis kalian, yaitu pasangan-pasangan bagi kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang dengan pasangan kalian, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan di antara kalian penuh rasa kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayat, sungguhnya di dalam hal tersebut adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang ingin berakal sehat, bagi orang-orang yang ingin berpikir. Ikhwani fi din, azanallahu wa yakum jami'an. Kemudian di antara keutamaan nikah adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang cukup pada orang-orang yang ingin menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, jika mereka fakir miskin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan bagi mereka dengan karunia-Nya. Kita dapati dan kita jumpai bersama, ketika seorang sebelum menikah dia bingung mencari rezeki dari mana, pekerjaan dari mana. Akan tapi setelah dia mencoba untuk menikah, maka dia mendapati pekerjaan datang dari sana sini, rezeki datang menghampirinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah bentuk karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menikah. Kemudian, ikhwani fiddin, azanallahu yakum jami'an, di antara keutamaan menikah yang selanjutnya adalah sungguhnya menikah adalah sebab untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah." Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara Allah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Fa inni usolli wa anam. Sungguhnya aku salat dan juga tidur. Wa asumu wa uftir, dan aku puasa dan juga tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga menikahi para wanita. Hal ini menunjukkan bahwa di antara sebab meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan-amalan tersebut. Di antaranya adalah menikah. Kemudian timbul pertanyaan, ikhwan fillah nazinallahu yakum jami'an. Saya pengen menikah, akan tapi belum memiliki biaya, akan tapi tidak punya duit, akan tapi pekerjaan belum ada. Maka apa solusinya? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang di antara kalian memiliki bekal, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sungguhnya menikah lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, maka barang siapa yang tidak mampu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa alaihi bisiyam, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka itu adalah benteng bagi dirinya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum jami'an. Kemudian timbul pertanyaan kedua. Saya pengen menikah, akan tapi wali si wanita tidak mengizinkan, akan tapi orang tua si wanita tidak setuju dengan saya. Maka bagaimana? Maka disarankan oleh para ulama, maka kami juga menyarankan bahwa bagi para wali dan bagi para orang tua hendaknya menyegerakan untuk menikahkan anak-anaknya dan putri-putrinya, karena itu adalah sebab kebaikan terbesar dan melatih mental seseorang dan juga lebih meringankan beban. Janganlah Anda mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang ada pada diri Anda, baik berupa anak saya tidak mau menikahkan anak saya karena belum lulus kuliah, atau kakaknya belum menikah, ataupun belum dapat pekerjaan yang lain. Ini semua alasan yang bukan syar'i, alasan-alasan yang batil. Maka saran yang terbaik adalah sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ilaikum, jikalau datang seorang yang melamar putri-putri kalian, man tardawna dinahu wa khuluquh, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka apa kata Nabi? Fazawwijuh, maka nikahkanlah ia. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, takun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan timbul kerusakan di muka bumi dan fitnah yang sangat besar. Ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.